Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara penonton yang budiman, kembali kita bertemu di channel ini dan sekarang kami berada di sebuah area yang cukup menyenangkan, dan hari ini merupakan hari di mana umat Islam memperingati kelahiran baginda Rasulullah SAW, yakni tepatnya pada 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Nah, untuk membahas bagaimana hikmah peringatan Maulid ini, kami segera saja akan melakukan dialog dengan narasumber kita, yakni Profesor Dr. Haji Alaiddin Koto MA. Segera kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Prof? Alhamdulillah. Dan kali ini kita berada di suasana yang cukup menyenangkan Pak Prof, dengan alam terbuka. Alam terbuka, pepohonan yang hijau ranau, mudah-mudahan juga menambah oksigen bagi kita. Amin, amin. Pak Prof, hari ini tepatnya 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah, di mana kita tahu semua adalah hari dulu dalam sejarah kelahiran baginda Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa Nabi kita dilahirkan ke muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membawa suatu misi, yaitu rahmatan lil alamin. Kita bisa lihat di dalam surah Al-Anbiya Pak Prof, ya. Ayat 107. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan kami utus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Sebenarnya sebagai ayat ini bagaimana tafsirannya Pak Prof? Baik, alhamdulillah. Tanpa terasa ya. Ya. Rasanya baru kemarin kita memperingati Maulid Nabi. Sekarang pas tanggal 12 Rabiul Awal. Dikaitkan dengan ayat tadi, boleh kita katakan bahwa tanggal ini adalah tanggal dimulainya proses perubahan dunia, perubahan peradaban dari jahiliyah ke peradaban modern. Allah memulai dengan melahirkan seorang hambanya yang bernama Muhammad, seorang yatim masih dalam kandungan, tetapi Muhammad inilah yang diciptakan oleh Allah untuk mengubah dunia ini. Ada satu pameran ilmu pengetahuan dulu di Chicago pada tahun 84 masalah itu. Di situ pameran ilmu pengetahuan. Di situ ditulis kronologi bermulanya peradaban modern itu dari mana. Ternyata akhirnya secara jujur orang-orang barat mengatakan itu bermula dari Madinah. Dari Madinah itu buktinya. Nah, Madinah itu adalah Muhammad. Jadi Muhammad itu sebelum diangkat jadi Rasul, beliau lahir di tanggal ini. Maka saya katakan tadi, tanggal ini adalah tanggal dimulainya proses mengubah peradaban dunia dari jahiliyah kepada modern. Berubah dari jahiliyah ke modern artinya berubah dari tidak beradab ke beradab. Nah, peradaban modern itu adalah peradaban yang beradab. Adab itu adalah rahmat. Jadi sangat pas kalau dikatakan Allah mengatakan, aku tidak mengutus engkau kecuali membawa rahmat untuk semesta, untuk alam. Untuk alam itu untuk siapa? Alam itu masih Allah. Alam itu selain Allah. Jadi oleh sebab itu kelahiran Nabi kemudian bi'tsah Rasul itu bukan untuk manusia saja, tetapi untuk alam semuanya. Bahkan Nabi mengajarkan memperlakukan manusia hewan pun itu ada aturannya. Ya, tidak boleh sembarangan. Memperlakukan alam juga begitu. Akhirnya hewan yang dulu pada masa jahiliyah misalnya, orang jahiliyah dulu kalau dia mau makan daging, dia
dipotongnya aja, sayatnya aja daging paha kambing itu paha onta itu dimakannya tanpa ada sembelih. Tanpa ada sembelih itu kan menyiksa dan itu dilarang oleh boleh. Nah itu makanya rahmat. Membunuh tikus pun dalam Islam Nabi melarang membunuh itu dengan cara menenggelamkan, ya, dengan cara membakar, itu tidak boleh. Makanya diatur sampai kepada membunuh. Kalau membunuh, bunuh dengan alat yang cepat mematikan. Kalau dengan untuk menyembelih, maka sembelihlah dengan barang yang dengan pisau yang tajam. Idza qataltum fa ahsinu qatlakum wa idza zabahtum fa ahsinu dzabahakum. Jadi rahmat semesta alam itu untuk alam semuanya, ya. Alam semuanya itu yang selain Allah. Nah, itulah kelahiran Nabi. Lagi-lagi kita katakan tanggal inilah berproses. Dan itu dunia harus tahu itu. Mau tidak mau harus diakui itu. Tapi bermula dari seorang yang yatim. Bahkan umur berapa tahun, 6 tahun ya, sudah menjadi yatim piatu, buta huruf lagi. Nah, kok bisa gitu? Nah, itu. Nah Pak Prof, sering kita mendengar bahwa Nabi itu telah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Lalu tadi disebut ada peradaban. Apa hubungannya antara pengetahuan dan peradaban itu, Pak? Jadi peradaban itu adalah ilmu dan teknologi. Jadi civilization itu adalah ilmu pengetahuan, teknologi. Makanya dulu apakah orang tidak berilmu? Orang dulu berilmu juga, tapi dia tidak beradab. Oh kalau begitu ada orang berilmu tidak beradab. Ada. Kalau tidak akan pernah Imam Syafi'i mengatakan menghindarlah dari orang berilmu yang tidak beradab. Kenapa ada orang dulu berilmu dalam bidang sastra misalnya itu ahli semua. Dan orang-orang Arab di daerah Timur Tengah Hijaz itu terutama sebelum Nabi Islam Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, mereka sudah melakukan perjalanan laut sampai ke Cina sana lewat Selat Melaka. Dan itu juga singgah di daerah Riau juga. Itu makanya daerah-daerah ada daerah-daerah yang dihuni oleh Sayyid orang-orang yang datang dari Yaman itu sudah ada. Jadi mereka sudah ahli dalam ilmu perbintangan, tahu mereka berlayar di tengah laut yang gelap tengah malam, tapi mereka tahu mereka arah kemana. Sudah berilmu sebenarnya, tetapi apa ilmu itu mereka gunakan adalah untuk memperturutkan keinginan nafsu mereka, dan jahiliyahnya itu di situ. Ini tidak beradab. Ternyata tidak semua orang berilmu beradab. Itu. Nah, Nabi diutus untuk memperbaiki adab seperti itu. Artinya akhlak yang seperti itu. Jadi bukan innama bu'istu liutammima makarim, menyempurnakan akhlakul karimah. Orang sudah berakhlak tapi tidak sempurna, malah jahiliyah. Orang jahiliyah itu dia tahu tapi dia tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepentingannya, malah dia tidak lakukan. Bahkan ada dalam satu ayat dikatakan ini memang perlu kita teliti juga. Katanya Abu Jahal dan Abu Lahab itu pernah berdialog berdua, hati ke hati. Kata Abu Lahab ini terbuka hatinya. Saya sering mengatakan sejahat-jahat orang, hati nurani orang tuh pasti berkata benar. Tapi kepentinganlah yang menutupinya. Jadi suatu ketika Abu Lahab katanya dalam kisah itu katakan datang kepada Abu Jahal, hatinya serang terbuka. Tanya kepada Abu Jahal, menurut kamu Muhammad itu benar apa enggak? Gitu. Jadi ketika Abu Lahab sudah menanya seperti itu, maka Abu Jahal sudah mulai curiga. Mulai pasang kuda-kuda dia. Ada apa nih kok ada apa kok kamu bertanya begitu? Kata Abu Lahab, jadi cak-cak seperti kita. Nah, ini kan bicara kita berdua aja. Berdua. Jadi ya saya pikir dia benar ya. Kata Abu Jahal. Tapi ketika dia hatinya terbuka, kalau kebenaran muncullah interest. Dia ada untuk melindungi kepentingan vested interest. Apa kata Abu Jahal? Ya nggak bisa dong, kalau kita akui dia benar berarti kita akan menjadi pengikut dia. Di mana letak bawah kita? Nah, jadi akan apa kata Abu Lahab? Ya itu kan untuk kita berdua saja. Jadi artinya kebenaran itu ditutupi oleh kepentingan.
Nah, itu disebut dengan vested interest itu. Dan sekarang orang-orang yang melakukan menolak, menutup kebenaran karena ada kepentingan yang dipelihara, itu namanya pengikut Abu Lahab dan Abu Jahal. Pak Prof, sebetulnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu sejatinya itu membawa sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat ya Prof. Dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan, hai Bani Israel, ya sembahlah Tuhanmu dan aku telah melebihkan engkau. Wa anni faddaltukum alal alamin. Ini apa maksudnya Pak Prof? Jadi memang dalam ayat itu ada satu ras yang diciptakan oleh Allah. Itu Allah yang tahu. Allah yang tahu. Ini faddaltukum alal alamin, aku memberikan kelebihan kepadamu dari yang lain. Ilmunya, teknologinya dia kuasai, itu kelebihan itu. Untuk mengingatkan bahwa walaupun Allah sudah beri kelebihan, tetapi jangan sampai kelebihan itu dibuat untuk membuat kerusakan dan membodohi orang lain. Itu yang jadi sama kan dikatakan oleh dalam Al-Quran bahwa masing-masing kita itu punya ba'dukum awliya'u ba'd, masing-masing punya kelebihan daripada yang lain, dan juga penolong daripada yang lain, pembantu dari yang lain. Tapi itu tadi seperti kita, kamu sebenarnya sudah saya istimewakan tuh dari yang lain. Nah, tapi jangan gunakan itu untuk memperturutkan kesempatan yang kamu berikan itu. Makanya jadilah Bani Israel itu kaum yang sangat kufur kepada Allah itu. Bahkan masuk dalam surat Al-Fatihah itu yang disebut orang-orang yang ghairil maghdubi alaihim. Prof, kita coba-coba ke jalan-jalan ya sana. Jadi Pak Prof, betapa tingginya kedudukan adab atau akhlak itu ya. La yadkhulu ahadukumul jannah bikasratis shalah wala bikasratis siyam illa bikasratil adab. Kamu tidak akan masuk dalam surga dengan hanya memperbanyak sholat dan puasa. Tetapi kamu baru bisa masuk surga itu dengan memperbanyak adab. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Adab itu sebenarnya itulah yang disebut dengan soft skill. Keterampilan soft. Nah, jadi keterampilan itu ada dua. Ada disebut dengan hard skill. Hard skill itu penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Itu alat untuk bekerja. Tetapi bagaimana pekerjaan kita itu bisa mendatangkan kebaikan dan kita bisa diterima oleh orang, itu soft skill. Itu soft skill. Makanya kita dengar satu statement dari guru-guru di negeri di Australia itu. Saya ingat itu. Katanya kami di Australia ini, kami tidak risau kalau murid kami tidak pandai matematik. Kami risau kalau murid kami itu tidak pandai antri. Itu dia. Nah, saya punya kawan, dia 25 tahun di Amerika, dia bergerak di bidang pendidikan. Tapi katanya ketika terakhir masa-masa menjelang masa akhir pemerintahannya, Obama itu mengatakan begini, Amerika sedang mendesain pendidikan soft skill untuk negara mereka, tetapi mengembangkan hard skill untuk negara-negara berkembang. Jadi negara berkembang itu ahli matematik, pandai komputer, ekonomi, segala macam, bahkan termasuk ilmu agama sekalipun, itu dibuat apa? Mereka jadi orang-orang yang menguasai teknologi untuk bekerja. Sementara menjadi manajernya, menjadi leadernya itu mereka. Apa? Yang soft skill tuh sabar, disiplin, menghargai waktu, empati. Jadi kenapa orang-orang misalnya di Australia itu mengatakan mereka lebih risau kalau muridnya tidak pandai antri daripada matematik? Ternyata belajar matematik itu sekitar 2-6 bulan itu bisa. Tapi melatih orang bisa antri itu bertahun-tahun. Contoh, saya di masjid saya mengajak jamaah itu bagaimana kalau kita masuk ke masjid itu sandal atau sepatu yang di luar itu diatur baik-baik. Jangan diinjak-injak sepatu orang, sandal orang. Itu puluhan tahun tidak berhasil. Ada 1-2 akhirnya hilang.
Tidak berhasil. Tidak berhasil. Saya ingat, saya di sebuah kota di Toyota pergi makan, diajak makan oleh profesor di situ, semua kawan-kawan. Makan di sebuah restoran Jepang itu kan pakai kamar-kamar gitu ya. Iya. Kami masuk di situ, waktu tinggal di luar. Iya. Kami habis makan keluar, rupanya sepatu kita disusunnya menghadap keluar. Saya pikir orang di restoran saja bisa tertib meletakkan sandalnya, kita di masjid tidak. Termasuk mungkin di luar sana kalau orang makan tuh tidak boleh disisakan ya. Harus dihabisi gitu. Bagaimana supaya makan itu tidak bersisa? Ambillah sekedarnya dulu. Apabila ternyata kurang, tambah. Nah itu. Jadi saya tengok orang-orang di situ tuh tidak ada yang gendut-gendut, besar-besar badannya, ramping-ramping. Karena dia sudah mengambil itu pas-pasan. Jadi kembali kepada yang tadi, bahwa kenapa Allah masukkan orang bukan karena salat, bukan karena puasa segala macam, tapi karena apa? Adab. Karena adab. Berarti surga itu kan adalah lambang kebahagiaan yang tinggi. Kalau begitu, kebahagiaan itu hanya bisa didapat dengan adab yang tinggi. Dengan adab yang tinggi. Orang beradab, dia bukan hanya dia yang bahagia, tapi orang lain di sekitarnya. Nah, itulah yang anfa'uhum linnas itu. Nah, ini itu yang apanya? Makanya Nabi tidak melihat kepada tampangnya, cantik, tampan segala macam. Tapi melihat takwa. Takwa itu kan di sini. Nah, ini yang disebut dengan dulu zaman Soekarno lagi, kita mau mengatakan pembangunan karakter building Sampai sekarang saya tengok karakter building itu bukan sama baik, malah semakin rusak. Nah, kenapa itu? Itu persoalan besar. Makanya kita lihat, coba kita pelajari. Dakwah Nabi itu berhasil karena beliau pandai ceramah. Atau karena perang, atau karena akhlak beliau? Akhlak beliau. Pasti karena akhlak. Karena akhlak beliau dan diikuti oleh akhlak sahabat-sahabat beliau. Termasuk mungkin faktor keteladanan tadi ya. Tadi akhlak itu kan keteladanan. Masa ada orang tua Yahudi yang setiap hari mencaci makinya, disuapinya terus. Disuapin. Akhirnya orang itu menyesal, itu orang terbaik rupanya. Jadi inilah, kita pun tidak tahu bagaimana kita ini akhlak kita baik apa tidak, tapi berusahalah kita menjadikan Nabi sebagai patron. Patron yang kita letak di depan kita seperti Nabi. Kita mungkin tidak akan bisa seperti Nabi betul, karena kita bukan Nabi. Tapi paling tidak jangan sampai tidak ada patron. Nah, ini yang kita berkali-kali mengatakan, jangan sekali-kali agama dijauhkan dari praktek-praktek kenegaraan kita, dari praktek politik kita. Karena kita tidak punya patron. Siapa yang kita patroni? Tokoh-tokoh politik. Nyatanya seperti itu. Pak Prof, ada konsep pembangunan dulu ya. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Itu bagus sebetulnya Pak Prof. Tapi bagaimana situasi hari ini yang dimaksud dengan pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya itu? Dikaitkan dengan hari ini kita memperingati Maulid. Saya kemarin buat puisi. Puisi itu bangunlah jiwanya. Bangunlah jiwanya. Saya terinspirasi dari lagu kebangsaan kita yang disusun oleh W.R. Supratman. Di antara lain, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Nah, konsep dulu yang pada zaman Pak Harto itu dikatakan pembangunan Indonesia, masyarakat manusia Indonesia seutuhnya. Ingat, yang dibangun itu sebenarnya bukan fisik ini. Yang dibangun itu adalah manusia. Apapun yang dibuat itu tujuannya untuk manusia. Nah, itu sejalan dengan ayat Al-Qur'an. Apa? Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua yang ada di bumi ini untuk manusia. Nah, ciptakanlah bumi, bangunlah bumi ini, negara ini dengan baik. Tapi ingat, utamakan manusia. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Jadi fisik dibangun gedung megah, jembatan cantik, jalan tol segala macam, tapi jiwa disakiti. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Tapi itu adalah untuk manusia. Nah, sekarang kita sudah membangun fisik tapi jangan terbalik Intinya adalah manusia seutuhnya. Nah, manusia itu yang mana? Manusia yang tadi. Yang adabnya itu. Makanya tidak mungkin Imam Syafi'i mengatakan akan menghindarlah dari orang berilmu yang tidak beradab. Ternyata
berilmu saja belum tentu beradab. Walaupun ilmu itu sebenarnya membuat orang harus beradab. Kenapa? Ilmu itu dari Allah. Tapi ada orang menyalahgunakan ilmu untuk menyombongkan diri. Artinya kalau orang berilmu, walaupun ilmu setinggi langit, kalau dia tidak beradab, tapi ada yang salah ya Pak Prof. Makanya katakan oleh siapa? Oleh siapa mengatakan? Agama apa? Ilmu tanpa agama? Albert Einstein. Albert Einstein mengatakan, ya agama tanpa ilmu itu lumpuh. Tapi ilmu tanpa agama buta. Buta. Ya. Jadi makanya harus jangan dipadukan. Makanya Nabi mengatakan begini, al-ilmu wal adab simfani la yanfarani. Jadi dua itulah, ilmu satu, adab satu, itu dua bekal. Ibarat sirajani. Jadi dua pelita yang tidak pernah padam. Dua rekening tabungan yang tak pernah habis-habis. Kemanapun pergi, bawalah Anda akan selamat. Kita kalah strategi dengan orang-orang di negara maju. Orang negara maju dia mengutamakan adabnya ini. Ya. Lalu kita mengejar. Lalu sekarang kita menengok anak-anak di sekolah yang hebat, yang pandai matematik segala macam, tapi dia tidak sopan kepada orang tuanya, tidak peduli. Terbalik itu. Jadi setiap orang ini sebenarnya jenius. Dia jenius di bidang ini dia jenius di bidang ini. Bukan di bidang matematik saja. Ya. Jadi gitu. Nah, jadi konsep arah pendidikan kita itu harusnya didasarkan, dibasickan kepada aris Nabi tadi. Kebahagiaan itu datang bukan karena syarat yang banyak. Banyak orang syarat banyak, tapi rambu-rambu lalu lintas dilanggarnya. Banyak dia berpenampilan seperti orang alim, tetapi mulutnya kasar. Banyak seperti itu. Orang tua dianggap sebagai anak kecil saja, banyak yang seperti itu. Jadi itu tidak ada gunanya. Jadi Pak Prof, mungkin dari segi persentase lah ya. Ada life skill, orang pandai, ada hard skill tadi, Jadi hard skill, ada soft skill. Kemudian soft skill itu dari segi persentase itu mana yang semestinya lebih dominan itu Pak Prof? Harusnya sebenarnya kan seimbang. Ya, orang yang hard skillnya bagus, harusnya soft skillnya juga bagus. Tetapi yang menentukan dunia ini soft skill. Yang menentukan dunia ini, yang menentukan dunia ini adalah orang yang sabar, orang yang jujur, orang yang amanah, yang orang yang disiplin. Itu yang membuat orang berhasil. Banyak kita lihat anak kawan-kawan kita sekolah sekolah dia tinggi nilainya, tapi itu aja. Tapi ada yang nilainya rendah malah berhasil karena dia pandai. Nah, ini ada cerita. Ceritanya begini, kisah ya dibuat. Kucing hitam dengan kucing putih. Jadi kucing hitam kucing putih ini masih anak-anak. Lalu dia induknya mau mati, lalu induknya punya memanggil anaknya, sila kalian, ibu nih mau mati lagi. Ada pesan ibu, apa Bu? Yang ini, yang hitam ini agak sombong, orangnya arogan. Cepatlah Bu, saya mau ada urusan. Jadi pesan ibunya, kalian kalau saya mati nanti, kalian kan ketinggal di rumah orang. Satu pesan ibu apa? Tikus seekor jangan dihabiskan. Si hitam hidup, dia pergi. Kira-kira 2 bulan setelah itu tuh, si yang seputih ke rumah orang lain, yang si hitam ke rumah orang lain. Kira-kira 2 bulan setelah itu tuh, jumpa di pasar. Yang si hitam udah kurus kering. Yang seputih gemuk, sehat. Lalu bagaimana? Apa kata si putih? Hitam, kamu kok kurus begini menderita? Saya ini menderita gara-gara pesan ibu. Kenapa begitu? Saya gemuk sehat sekarang gara-gara pesan ibu. Kenapa? Kan ibu katakan nggak boleh dihabis. Tikus seekor jangan dihabisi. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya tangkap tikus, saya bawa ke kamar majikan, saya taruh di kasurnya. Nah, dia makan sebagian, saya tinggalkan sebagian. Saya malah ditenang, disiksa, dipukuli, begini saja dia. Kamu salah mendengar pesan ibu. Apa pesan ibu? Pesan ibu, kamu tidak beradab kepada ibu. Harusnya kamu dengar ibu baik-baik bicara. Apa kata ibu? Tikus seekor, kalau di rumah itu ada 10 tikus, tangkaplah 9. Satu lagi pelihara baik-baik. Ditangkap,
bawa lagi ke atas, Iya. lepaskan lagi, sehingga di rumah itu ada tikus terus. Iya. Kamu diperlukan terus majikan kamu. Kamu bawa tikus berdarah ke kasur majikan kamu, iya kamu marahlah, kan dipukul lah, gitu. Iya. Jadi kamu tidak beradab, artinya tidak sabar mendengar, tidak menghormati kata orang-orang tua. Iya. Itu kamu sekarang ini. Oh begitu kata Iya. ibu. Itu, jadi itu kuncinya adab. Jadi soft skill itu lebih berat kepada adab ya, Iya, Pak Prof, soft ya. skill itu. Dan ternyata banyak orang yang berilmu tapi tak beradab dan akhirnya fatal ya, Prof ya. Iya, jadi ilmu itu menjadi Iya. dijadikannya sebagai aksesoris dirinya. Iya. Lalu orang kecewa dengan itu. Tadi lah Iya, tidak sopan, gitu. bicara Iya. kasar Iya. dan tidak disiplin. Iya. Dikasih amanah malah khianat, berbuat curang, Iya. ya, dan kemana pergi membangga-banggakan Dan- ilmunya, iya. orang kecewa dengan itu. Inilah yang Iya. kita. Nah, berkenaan dengan Maulid Nabi Iya. ini, yang kita tiru dari Nabi itu apa? Iya. Sunnahnya lain banyak. Iya. Tapi semua sunnah Nabi ujungnya akhlakul karimah. Alakul karimah. Itu ujungnya. Iya. Diamalkan pun semua sunnah Nabi, tapi kalau tidak menghasilkan Iya. akhlakul karimah, Iya. kita tidak mengamal. Iya. Jadi saya katakan, kalau ibadah tidak menghasilkan akhlakul karimah, itu ibadah yang tertolak. Iya. Yang tertolak. Iya. Kita takut Iya. betul gitu. Kita nggak masuk nggak ke sana, kita Iya. tidak tahu. Tapi kita berusaha Iya. untuk itu. Ibadah yang tidak menghasilkan kepedulian, Iya. akhlakul karimah itu kepedulian, itu ibadah yang Iya. yang tertolak gitu. Ada Jadi- istilah sholat aktual katanya Pak Prof ya. Ya. Juga ada ibadah aktual seperti apa konsepnya? Ya tadi, Hmm. salah atau ibadah aktual, Iya. ibadah yang mengejawantah ke diri, Iya. lalu dia teraplikasi dalam kehidupan. Iya. Jadi begini, salat itu kan, dalam salat itu semua kebaikan terhimpun. Iya. Kebersihannya, Iya. kesabarannya, Iya. keteraturannya, kesabarannya, Iya. ya kemudian penghargaan kepada orang Iya, iya. orang di sekitar. Ini sekarang ada orang salat, Iya. orang lain di sampingnya tidak hargainya, Tidak. dianggapnya ini misalnya ini nasinya lain, Iya. ini bukan kawan Iya. saya, Mm-mm. ya kan? Iya. Dan itu tidak boleh. Jadi ibadah aktual itulah ibadah yang teraktualisasi dalam perilaku sehari-hari. Nah itu makanya Iya. ada orang mendengar ceramah di masjid tentang akhlak, Iya. kebaikan, ya, dia dengar, dia zikir juga, Iya. keluar dari masjid lampu merah, Iya. dilanggarnya. Iya. Itu yang saya Iya. katakan, itu ibadah yang tertolak, Iya. ya, tidak menghasilkan. Iya. Ya. Kalau melanggar lampu lintas berarti kan orang tidak peduli, Iya. dia hanya tahu dirinya saja. Iya. Itulah yang Iya. kita perhatikan. Nah, contoh kasus Indonesia ini, Iya. ya dulu kan hampir 90%, sekarang Iya. 80 sekian persen, katakanlah mungkin menurun, tadi turunkan, kita nggak Iya. tahu lah ya. Iya. Umat Islam, ajaran Islam itu adalah akhlakul karimah. Iya. Harusnya di dunia ini, Iya. negara yang berakhlakul karimah paling tinggi itu Indonesia. Iya. Nyatanya apa? Kalau begitu ibadahnya tidak aktual dalam kehidupan. Iya. Itu yang kita sayangkan sekarang ya. Jadi kata Nabi itu Prof mengawali kalimatnya innama. Ya. Innama bu'istu. Kata orang itu kalau Nabi sudah memulai dari kata-kata innama, Iya. itu apa yang sesudahnya itu sangat-sangat penting. Penting. Jadi Nabi itu diutus untuk menyempurnakan budi pekerti manusia, Ya. akhlak manusia, peradaban manusia. Ya. Seperti itu ya Prof ya. Itu Iya. sungguh-sungguh kata Iya. Nabi. Iya. Itu penting sekali. Iya. Untuk diperhatikan. Ini yang diabaikan. Iya. Orang lebih memperhatikan salatnya Iya. Iya. ketimbang Hmm. hakikat dari salat Hakikat. itu. Iya. Coba ingat bahwa kalau dalam ayat apa? Dalam surah Al-Maun. Iya. Surah Al-Maun kan? Iya. Ya, wailun lil musallin alladzina hum an salatihim, Sahur. bukan fi Iya. salatihim. Iya. Iya. Orang yang bukan dalam salatnya, Iya. tapi an salatihim, Iya. tentang Iya. apa? Iya. Tentang hakikat salat, Iya. lengah. Iya. Iya. Dia salat, Ya salatnya. tapi kagak salahnya. Ini. Jadi dia seakan-akan kata orang antara salat dengan Iya. perilaku itu sesuatu yang berbeda. Jadi Ya. salat is something, Iya. behavior is something. Jadi itu yang tidak membuahkan Iya. hasil. Iya.
Pak Prof, ya, cukup menarik apa yang kita bahas. Apalagi itu dikaitkan dengan Maulid Nabi ya Prof. Ya. Karena banyak sekali ajaran beliau yang harus kita ketahui dan kita perdalam dan bahkan juga kita amalkan dalam kehidupan. Terakhir Pak Prof, Ya. ibadah terbesar yang dijemput oleh Nabi ke hadapan Allah adalah sholat. Ya. Berarti ini sangat-sangat penting. Dan oleh karena itu barangkali pada kesempatan ini apa pesan Pak Prof terkait dengan ajaran sholat yang dijemput oleh Rasulullah SAW? Jadi kenapa Nabi mengatakan as-salatu imaduddin? Iya. Karena salat itu merupakan kristalisasi semua ibadah. Iya. Di situ ada jihad, Iya. di situ ada hajinya, Iya. Betullah, Iya. ya kan? Lengkap di situ. Di situ ada puasanya, Iya. di situ ada zakahnya, tazkiyatun nafs, Ada syahadatnya. ada syahadatnya, ada jihadnya, kita melawan Iya. godaan-godaan yang ada di sekitar, fokus. Iya. Jadi salat itu menjadi. Iya. Nah, oleh sebab itu salat itu harus menjadi betul-betul menjadi fokus perhatian umat, Iya. perhatian kita Iya. untuk membuat kita Iya. semua ibadah itu sudah ada di situ. Kita harusnya menjadi seorang Iya. muslim yang kamil. Iya. Muslim yang kamil. Iya. Harusnya begitu, Iya, harusnya iya. begitu. Iya. Nah, bagaimanapun kita kan tidak mungkin kamil terus. Iya. Ya, saat-saat tertentu kita lengah. Iya. Kita lupa, Iya. ya kita khilaf. Iya. Wajar sebagai Iya. manusia. Tapi apa? Ketika sudah itu kita kembali. Iya. Makanya kembali kepada jalan yang Iya. yang lurus itu namanya taubat. Iya. Taubat itu artinya kembali. Iya. Maka ketika sudah lengah terlewat kita silap. Iya. Maka wat bi isaital hasanah tamhuha. Iya. Kalau sempat membuat perbuatan yang tidak baik, Iya. Iya. segera lakukan perbuatan baik untuk Iya. menutup yang baik ini. Kita manusia. Inilah Iya. lengkap itu ajaran itu. Iya. Iya. Ya. Terima kasih Pak Prof. Cukup menarik apa yang kita bincangkan hari ini sempena memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat terutama untuk diri kita dan jika boleh juga untuk kawan-kawan kita, para penonton kita. Iya. Sampai jumpa Pak Prof di lain kesempatan. Amin. Secara penonton yang budiman, demikian dialog kami dengan Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA sempena hari ini tanggal 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Semoga ini semua bermanfaat untuk kita dalam rangka menciptakan kecintaan kita secara kontinu dan terus menerus kepada Sang Rasulullah SAW. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi